Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan soal atau bahas soal gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai penyederhanaan fungsi boolean. Nah, di sini ada dua topik penting ya mengenai penyederhanaan ini. Yang pertama adalah peta Karnoff dan yang kedua adalah rangkaian logika. Oke, di sini ada 3 soal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama bisa dilihat soalnya diberikan sebuah fungsi boolean. Yang ini ya, fungsinya dalam 3 peubah X, Y, dan Z. Dan kebetulan di sini fungsinya itu terdapat 4 suku dengan 3 literal yang lengkap, suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4. Nah, pertanyaannya apa? Nah, untuk yang pertama, kita diminta untuk menyajikan fungsi tersebut ke dalam peta Karnoff. Lalu yang kedua, yang B, kita diminta untuk menyederhanakan fungsi pada soal kita ini dengan menggunakan peta Karnoff. Lalu yang terakhir pertanyaannya, nyatakan fungsi hasil penyederhanaan itu ke dalam rangkaian logika. Nah, jadi satu soal ini bisa menguji pemahaman kita terhadap 2 subtopik materi ya. Oke, mari kita bahas ya. Untuk yang A. Oke. Nah, yang A di sini kita diminta untuk menyajikan ke dalam peta Karnoff karena dia ada 3 peubah. Nah, berarti kita kotaknya itu banyak kotak ya. Banyak kotak itu bisa kita cari dengan cara 2 dipangkat banyak peubah, yaitu 3. Nah, 8 kotak. Makanya kita bisa membuat peta Karnoff sebanyak 8 kotak bujur sangkar ya. Oke. Nah, di sini bagaimana langkah pertama? Nah, di sini kan seringkali bingung ya. Ini yang dikerjakan apa dulu? Kita tahu kotaknya 8, terus mau gimana gitu. Nah, kerja kita pertama kali itu adalah menuliskan tiap-tiap suku dari fungsi kita. Nah, tadi kita sudah tahu kalau sukunya ada 4 ya. Nah, ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Nah, tuliskan ke sini. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Nah, oke. Masing-masing suku kita terjemahkan ke bilangan biner. Nah, ingat lagi kalau ini kan fungsi kita dalam bentuk SOP ya, SOP sum of product. Nah, pada sum of product kita tahu bahwa nilai setiap min termnya ini adalah 1. Nah, jadi kita mengasumsikan setiap literalnya itu bernilai 1. Nah, untuk X itu bernilai 1, sedangkan komplemennya bernilai 0. Nah, jadi kita patokannya ini ya, ini tuh adalah sesuatu yang harus diingat di luar kepala. Jadi patokannya sekarang SOP gitu ya. Makanya X kita 1, X aksen kita 0, Y kita 1, Y aksen 0, Z kita 1, Z aksen 0. Sudah ya untuk hal ini udah oke. Nah, setelah itu untuk setiap suku yang kita tuliskan tadi, nah kita terjemahkan ke bilangan biner. Oke. Sebagaimana tadi X sama dengan 1, maka X di sini bernilai 1, Y-nya bernilai 1, Z aksennya bernilai 0. Nah, berarti suku yang pertama terjemahannya adalah 110. Ini kayak main ini ya, kode-kodean gitu. Oke. Lalu yang kedua X, Y aksen, Z aksen. Nah, berarti ini
yang yang bernilai bilangan binernya 1 hanya X, selebihnya 0. Begitu juga sampai nanti kita yang keempat, X aksen, Y aksen, Z aksen. Karena semuanya komplement, maka bilangan binernya adalah 0, 0, 0. Oke, udah nih, udah terbentuk bilangan biner dari masing-masing suku. Langkah selanjutnya apa? Isikan bilangan biner ini ke kotak kita. Oke, anggap ya kotak kita tuh belum ada angkanya. Nah, oke. Nah, sekarang misal kita akan mengisikan. Nah, apa yang akan kita isikan? Nah, kan kayak gitu ya pertanyaannya. Yang akan kita isikan itu adalah suku-suku yang ada di fungsi kita. Apa yang akan kita isikan? Suku-suku yang ada pada fungsi kita. Lalu dengan apa kita mengisinya? Dengan angka 1. Oke. Nah, patokan kita adalah bilangan binernya ya. Nah, berhubung di sini kita memakai penyajian yang kedua ya untuk peta Karnaugh, makanya angka-angka atau petunjuk di atas peta Karnaugh-nya ini adalah berupa angka-angka biner atau bilangan biner, bukan literal gitu. Makanya untuk setiap suku harus kita terjemahkan dulu ke bilangan biner. Namun kalau misalnya kita pakai penyajian yang lain, yang ketiga misalnya, kita nggak perlu sebenarnya menerjemahkan ke bilangan biner. Kita bisa tulis di atasnya ini misalnya X aksen, Y aksen, lalu tinggal ditulis aja gitu. Kenapa di sini pakai bilangan biner? Supaya ini aja, melekat aja. Nanti pasti ada gunanya gitu ya. Oke. Sekarang kita isikan. Pertama 1, 1, 0. Nah, ingat ya, patokan kita untuk mengisi ke peta adalah bilangan biner. Oke, yang pertama 1, 1, 0. Oke, ingat ya, untuk letak pertama itu adalah X atau baris gitu ya, jangan X nanti bingung lagi. Ini baris. Nah, ini kolom. Ingat ya, baris kolom. Nah, untuk barisnya 1, nah ini dibatasi aja. Nah, baris 1, kolom 1, 0. Baris 1 sini, kolom 1, 0. 1, 0 mana? Yang ini. Oke, tulis ini. Nah, di sini angka 1-nya ditulis. 1 gitu. Oke, untuk yang kedua. Berarti yang kedua ini barisnya berapa? Nah, kalau kita mau bikin biar beneran paham gitu ya. Baris 1 kolom 00. Oke. Baris 1 kolom 00. Oke, baris udah ada ya, udah dilingkari 1 kolom 00. Ya udah sini. Oke, kita bisa tulis 1. Nah, apa lagi? Suku yang selanjutnya adalah 010 011. Berarti baris 0 kolom 11. Baris 0 kolom 11. Nah, ini dia kolom 11. Ini. Maka kita tulis 1 di sini. Nah, yang terakhir kita punya suku 000. Jadi tiga-tiganya 0. Baris 0, kolom juga 00. Oke, baris 0 ini udah, kolom 00. Ya udah, berarti ini kita tulis 1 di sini. Udah. Sekarang bagaimana dengan kotak yang kosong? Kotak yang kosong kita isi dengan angka 0. Nah, apakah garis ini masuk ke peta Karnaugh? Enggak ya. Jadi garis ini sebenarnya bisa kita kehapus dia. Sebenarnya bisa kita hapuskan saja. Berarti sekarang peta Karnaugh kita adalah yang seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Sederhanakan fungsi tersebut dengan peta Karnaugh. Nah, jadi nanti peta ini akan kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi pada soal kita. Nah, oke.
Oke, kita tulis ulang lagi gitu, fungsi si peta Karnoff-nya yang ini. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu. Sebelumnya kita lihat dulu angka-angka satunya itu. Oke, ada yang bertetangga nih. Ini bertetangga. Terus ini ada yang di tepi-tepi gitu kan. Nah, kita udah langsung insting nih. Kayaknya kita bisa gunakan metode penggulungan. Kenapa? Karena di sisi luarnya ini contohnya ya yang ini. Sisi luar yang ini dengan sisi luar yang ini itu karena yang si satu ini sama-sama sisi bagian luar dari peta Karnoff. Jadi nanti kalau kita pertemukan tepi sebelah kanan dengan tepi sebelah kiri, atau kita gulung ya secara vertikal, maka sisi kanan akan bertemu dengan sisi kiri sehingga satu sebelah kanan ini akan bertetangga dengan satu sebelah kiri. Nah, makanya kita bisa menggunakan metode penggulungan. Nah, bagaimana metode penggulungan? Nah, ini nih lebih jelasnya di peta Karnoff yang bagian B. Nah, di sini saya menandakan untuk metode penggulungan untuk kelompok biru. Nah, lihat ya, kelompok yang biru itu kita menggunakan metode pasangan karena ada dua angka satu yang kita gabungkan gitu ya. Nah, ini kelompok biru namanya. Lalu kelompok yang hijau kita menggabungkan pasangan juga di sini, satunya 2 buah, tapi secara dengan cara menggulung nantinya. Nah, sehingga yang hijau ini ya itu punya pasangan dengan hijau sebelah sini. Oke. Sekarang kelompok yang ketiga adalah yang orange. Kenapa yang orange ini masuk kelompok juga? Karena dia berdiri sendiri. Nah, makanya pokoknya semua satu itu adalah masuk ke setiap kelompok nantinya, di mana kelompok-kelompok pada peta Karnoff itu merepresentasikan suku pada fungsi boolean yang akan kita sederhanakan. Oke, mari kita lihat apa bentuk dari literal dari setiap kelompok yang sudah kita atur gitu. Nah, pertama kita lihat untuk kelompok biru. Nah, saya tuliskan di sini biru. Biru itu apa literalnya? Jadi ingat ya, dalam menyederhanakan fungsi menggunakan peta Karnoff, langkah pertama kita adalah membuat pengelompokan angka 1 pada peta Karnoff. Nah, baik itu menggunakan cara pasangan, baik itu menggunakan oktet atau kuat. Nah, di sini selain kita menggabungkan secara dimensi 2 gitu ya, atau penggabungan secara biasa, kita juga bisa menggabungkannya dengan cara penggulungan gitu. Nah, jadi kalau setelah kita ketemu apa saja kelompok-kelompok hasil penggabungannya, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan kelompok itu ke dalam literal gitu ya. Nah, oke. Pertama, kelompok biru. Bagaimana cara mencari kenapa muncul literally accent, Z accent? Oke, biru, lihat ya. Di sini biru pertama sekali yang kita lihat adalah baris. Nah, karena fungsi kita tadi kita terjemahkan ke peta Karnoff dari baris ke kolom juga. Nah, berarti sekarang kita nulisnya dari baris ke kolom juga. Nah, harus konsisten. Nah, oke. Untuk baris, ternyata yang biru itu terdiri dari 2 baris. Baris pertama dan baris kedua, di mana barisnya ini bilangan binernya beda, yaitu 0 dan 1. Sehingga kita tidak perlu menuliskan literal pada baris untuk suku kita. Nah, jadi kita memperhatikan bahwa literal yang akan kita tulis itu adalah literal yang sama pada setiap kelompok, gitu ya. Nah, berarti untuk baris kita tidak ambil. Oke. Sekarang perhatikan untuk kolom yang digunakan oleh kelompok ini. Ternyata kolom yang digunakan itu adalah kolom 0, 0. Nah, untuk angka 1 pertama 00, angka 1 kedua juga 00. Artinya kita akan menuliskan literal yang mewakili bilangan biner 00. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang siapakah 00 itu? Nah, bisa ditulis ini 0,
0 gitu. Nah, sekarang kita terjemahkan 00 itu ke dalam bentuk literal, dimana 0 itu adalah Y aksen, Z itu adalah 0 yang satu lagi adalah Z aksen, karena ini kolom gitu ya, kolom. Oke, pakai warna lain lah biar makin paham lah ya. Ini. Nah, ini tadi 0 0. Ingat ya, ini kolom. Kalau kolom berarti letak pertama itu adalah untuk Y aksen, yang kedua itu Z aksen untuk 00. Oke, sekarang kita lihat untuk hijau. Nah, untuk hijau di sini berarti kita lihat baris, selalu kita lihat baris dulu. Ternyata barisnya itu dia terdiri dari terletak pada baris satu, kedua-duanya, satu yang ini di baris satu yang ini juga di baris satu. Otomatis kita tulis barisnya satu, baris satu. Nah, baris satu berarti adalah X. Nah, sekarang kita lihat untuk kolom. Kolomnya itu adalah 00 dengan 10. Nah, 00 dengan 10. Nah, lihat mana yang sama? 10, sorry. Nah, mana yang sama? Yaitu letak yang kedua ini. Nah, ini siapa? Yaitu Z aksen. Makanya kita tulis Z aksen di suku kita. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, berarti 0 ya, yang sama satu lagi untuk kolom. Lanjutkan ke oranye. Nah, oranye terletak di baris 0 atau baris pertama dan kolom 11. Nah, jadi dia tidak punya satu yang lain yang perlu dipertimbangkan. Ya sudah, kita tulis aja semua kolom dan baris yang merepresentasikan si satu ini. Nah, berarti barisnya itu 0, kolomnya itu adalah 11. Nah, baris 0 itu berarti X aksen, kolom 1 itu Y, dan kolom yang satu belakang ini adalah Z. Atau 11 itu Y, Z gitu. Nah, ya sudah, setelah kita memiliki literal untuk masing-masing kelompok, ini, apa langkah selanjutnya? Ya sudah, kita tuliskan saja dia ke dalam bentuk fungsi. Nah, di sini kita hubungkan dengan operasi penjumlahan. Gitu ya, karena balik lagi kita tadi menyajikan fungsi SOP ke peta Karnaugh. Lalu kita juga mengelompokkannya berdasarkan angka 1. Makanya di sini fungsi hasil penyederhanaan kita dengan operasi penjumlahan. Gitu ya. Oke, saya berharap sudah bisa dipahami ya dari nomor 1 ini. Jadi untuk nomor selanjutnya nanti kita bisa langsung cepat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini soal ketiganya, nyatakan fungsi hasil penyederhanaan pada poin B ke dalam rangkaian logika. Nah, berarti nanti fungsi yang ini, nah, yang ini itu akan kita, yang ini nih, akan kita nyatakan ke dalam rangkaian logika. Nah, oke. Nah, bisa dilihat bahwa rangkaian pertama, rangkaian pertama lagi, gerbang. Nah, ingat ya, ini itu adalah gerbang. Karena suku kita ada 3, maka pasti akan ada 3 gerbang untuk input pertama kita. Nah, oke. Gerbang yang pertama, ingat ya, gerbang yang pertama itu untuk operasi suku yang pertama. Terlihat bahwa operasinya adalah perkalian, maka gerbang yang akan kita pakai adalah gerbang N. Nah, karena yang dibutuhkan itu Y aksen dan Z aksen, maka input kita itu harus dikomplementkan dulu oleh gerbang NOT. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ingat ya, untuk input itu kita selalu yang literal asal ya, literal murni. Nah, kemudian untuk gerbang yang kedua, nah, berdasarkan kelompok suku yang kedua, X dikali Z aksen. Nah, berarti gerbangnya juga
merepresentasikan operasi perkalian, yaitu N. Nah, makanya di sini Z itu harus pakai not dulu. Kenapa? Karena dia harus Z aksen. Nah, sehingga dihasilkan X Z aksen gitu ya. Nah, untuk suku yang ketiga itu perkalian juga oleh 3 suku. Maka inputnya harus 3 literal juga. 3 literal maksudnya. Nah, yang pakai aksen cuman X, maka di X yang kita kasih not. Nah, terus digabungkan atau kita kasih gerbang N, maka X dikasih not itu jadi X aksen, terus Y-nya tetap, Z-nya tetap, terus dikasih gerbang N, nanti N itu adalah perkalian, jadinya dia X aksen kali Y dikali Z. Nah, oke, kita udah punya nih masing-masing suku 1, suku 2, suku 3. Lalu ketiga-tiga suku itu dijumlahkan. Nah, berarti kita butuh gerbang OR. Nah, gerbang OR. Nah, ya sudah, dengan gerbang OR, nah setiap suku tadi akan menjadi input dan akan menghasilkan output sebagaimana fungsi kita. Nah, seperti itu ya, simple ya. Oke, untuk soal nomor 1 ini sudah terlihatlah gambaran dari peta Karnoff, rangkaian logika, dan serta penyederhanaannya. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, soal kedua berarti bisa lancar ya, lancar jaya. Oke, soal yang kedua ini diberikan terlebih dahulu peta Karnoffnya. Nah, jadi peta Karnoffnya dulu yang dikasih tahu. Kalau yang tadi fungsinya. Nah, sekarang peta Karnoffnya. Dari peta Karnoff kita diminta untuk menerjemahkannya ke fungsi boolean. Lalu setelah ketemu fungsi booleannya, kita diminta untuk menyederhanakan fungsi itu, dan yang terakhir fungsi hasil penyederhanaan itu kita disuruh menyatakan ke rangkaian logika. Oke, cukup inilah ya, lengkap gitu langkahnya. Oke, pertama kita punya peta Karnoff atau key map ya, bahasa lainnya. Nah, oke, sekarang kita akan membentuk ke fungsi. Bagaimana caranya? Nah, ingat kita patokannya sekarang angka 1, yang artinya kita akan menghasilkan fungsi dalam bentuk SOP. Ingat ya, kalau kita patokannya 1, berarti fungsi ini nanti akan berbentuk SOP. Nah, sekarang kita lihat angka 1. Nah, lihat ya, masing-masing angka 1 di dalam map kita. Nah, ini ada 7 ya angka 1-nya. Nah, masing-masing angka 1 ini kita lihat dia berada di baris dan kolom yang merepresentasikan bilangan biner berapa. Nah, oke, kita mulai dari sebelah kiri lalu ke kanan gitu ya. Nah, oke, untuk satu pertama yang ini, oke, dihapus dulu lah semuanya ya. Nah, untuk satu yang pertama ini terletak di 0, 0, 0. Nah, ini dia. Boleh langsung terjemahkan ke literal. Karena ingat, kalau fungsi berarti dia dinyatakan dalam literal. Maka si bilangan biner ini kita nyatakan ke dalam literal setelah itu. Nah, ingat lagi kalau X sama dengan 1, kebalikannya 0, Y sama dengan 1, aksennya 0, Z sama dengan 1, komplemennya 0, gitu ya. Nah, jadi 0, 0, 0 berarti X aksen, Y aksen, Z aksen. Oke, paham ya? Ingat, ini itu baris, dan 2 yang terakhir adalah kolom. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, 0, 0, 1. Kita lihat ininya dulu. Yang kedua, yang kedua terletak di baris 0, kolom 01. Makanya kita bisa baca 0, 0, 1. 0, 0, 1. Nyatakan ke dalam literal, yaitu X aksen, Y aksen, Z. Bisa ya? Nah, sampai nanti satu yang ketujuh itu terletak di 1 baris dan YZ-nya
kolomnya 1 0, sehingga kita bisa tulis 1 1 0. Ini 1 1 0 yang berarti X, Y, Z aksen. Sudah ketemu semua literalnya, kita tinggal menuliskannya ke dalam bentuk fungsi. Nah, ini dia. Oke. Ketutupan ya. Gimana caranya? Nah, kelihatan ya. Di sini kita mulai menuliskan, terserah sebenarnya karena kan penjumlahan itu kan komutatif gitu. Nah, jadi tapi ini untuk agar kita konsisten aja, ya udah kita mulai dari suku yang pertama. Ini, kemudian ini dijumlahkan. Nah, inilah hasilnya. Bisa ya? Nah, karena bentuknya masih padat gitu ya, literalnya masih lengkap dan operasinya itu masih banyak gitu. Maksudnya bukan banyak, sukunya itu masih banyak, terdapat 7 suku. Nah, artinya kita masih bisa menyederhanakan fungsi ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita disuruh menggunakan peta Karnaugh. Oke, kita gunakan peta Karnaugh. Nah, di sini dituliskan kembali peta Karnaugh-nya ya. Nah, oke, kalau mau ngulang lagi boleh nih sebenarnya, tapi nggak usah ya. Oke, di sini kita menggunakan metode apa kira-kira? Kalau mau jawab, coba dijawab dulu dalam hati masing-masing. Metode apa ini namanya? Oke, ini adalah metode penggulungan. Nah, kenapa penggulungan? Karena ada kelompok oren yang terlihat di dua sisi yang berbeda. Artinya sisi kiri ini nanti Nah, yang kanan ini itu nanti digabungkan dengan yang kiri, artinya dia akan seperti tabung gitu ya. Yang satu di kanan ini, yang ini dengan satu yang di sebelah sini nanti akan menjadi tetangga. Nah, sehingga kita bisa menyatukan dia atau membuat dia menjadi satu kelompok, yaitu kita di sini yang karena dia ada 4 angka 1, berarti itu pengelompokan dengan cara kuat. Nah, jadi yang oranye ini kuat. Kemudian, nah lihat yang biru bagaimana? Biru itu ada ini ya, ada 4 kotak juga yang dia kelompokkan. Nah, artinya ada 4 angka 1, berarti ini juga kuat. Nah, untuk yang hijau bagaimana? Yang hijau terlihat dia itu mengelompokkan 4 kotak dengan isinya angka 1 juga. Ya udah, ini juga kuat. Nah, setelah itu apa? Kita sudah kelompokkan dengan metode yang sudah kita pilih gitu ya. Maksudnya dengan penggulungan kita sudah menghasilkan kelompok-kelompok yang kita inginkan. Lalu kelompok itu kita nyatakan atau terjemahkan ke dalam literal. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini, kita perlu tuliskan literal yang sama pada tiap kelompok. Nah, seperti halnya di soal yang sebelumnya ya. Cepat aja. Untuk kelompok biru, nah lihat baris, selalu lihat baris. Barisnya karena biru itu terdiri dari 2 baris, maka 0 dan 1 itu berbeda, sehingga untuk baris kita tidak perlu mewakilkannya atau menuliskan literalnya. Sekarang kita lihat untuk kolom. Kolom yang dipakai adalah 11 dan 10. Nah, di antara 11 dan 10 kita nggak bilang kalau di sini kan ada angka 1 3 buah sama, nggak gitu. Kita melihatnya itu per letak. Nah, lihat letak pertama, 1 pertama dengan 1 kedua. Letak sebelah kiri dengan letak sebelah kanan angkanya sama-sama 1. Makanya ini yang kita ambil. Satu yang ini dengan satu ini sama. Makanya 1 itu menyatakan Y. Makanya Y yang kita tuliskan di sini. Nah, kenapa letak yang kedua kan 1 dengan 0 nih? Kenapa ini enggak? Karena dia berbeda. Nah, 1 dengan 0 itu berbeda. Makanya
kita tidak bisa nyatakan dia ke dalam literal. Nah, makanya dia nggak perlu ditulis. Nah, lanjut ke yang hijau. Yang hijau itu ternyata dia terletak di satu baris, yaitu baris 0. Nah, baris 0 berarti dinyatakan oleh X aksen. Nah, makanya di sini ditulis X aksen. Lalu kita lihat ke kolomnya. 4 kotak ini terletak di 4 kotak yang berbeda, dan ternyata untuk masing-masing tempat, nah tempat pertama 0, 1, 1 beda ya. Terus tempat yang kedua 0, 1, 1, 0 berbeda juga. Nah, beda-beda. Makanya nggak perlu ditulis untuk literal yang kolom. Nah, lanjut ke orange. Nah, orange itu dia terletak di 2 baris. Ini baris 1 dan ini baris kedua. Artinya barisnya beda. Ya udah, berarti literal baris nggak perlu dituliskan. Sekarang pandang untuk kolom. Nah, kolom yang pertama terlihat ya, yang oranye ini terletak di kolom yang 0, dan yang sebelahnya lagi, nah terletak di kolom 1, 0. Sudah bisa melihat di sini mana yang tempat yang sama, yaitu tempat yang kedua. Nah, yaitu dengan angka 0 yang samanya. Artinya ini adalah Z aksen. Bisa ya? Nah, selanjutnya apa? Ya sudah, kita hanya perlu menuliskannya ke dalam bentuk fungsi dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk soal ketiga, dia meminta kita menyatakan fungsi ini ke rangkaian logika. Bagaimana caranya? Ini cukup simpel sekali ya, karena kita hanya perlu satu gerbang logika. Kenapa? Karena untuk setiap suku itu hanya memuat satu literal gitu. Nah, jadi untuk suku pertama nggak perlu gerbang karena ya udah masukkannya aja. Wah, kayaknya saya salah ya di sini. Salah menerjemahkan. Oke, kita ganti aja ya ininya. Nah, di sini itu karena di sini adalah Y tidak komplement, maka Y nggak perlu gerbang not. Nah, terus X aksen itu komplement, makanya dia perlu gerbang not. Nah, sehingga dia jadi X aksen. Lalu gerbang not ya. Terus Z aksen. Nah, berarti si Z itu butuh gerbang not sehingga dia menjadi Z aksen. Nah, dari outputnya untuk input yang pertama ini, kita ingin outputnya itu dijumlahkan, makanya kita kasih gerbang N. Nah, gerbang N itu fungsinya menjumlahkan input-inputnya. Nah, ingat input yang pertama apa tadi? Y gitu ya. Y ini karena nggak ada gerbang, jadi ya sudah, dia tetap Y di sini. Y, X aksen, Z aksen. Nah, kita bisa tuliskan di sini hasilnya adalah Y ditambah X aksen ditambah Z aksen. Sebenarnya kalau untuk gerbang nggak perlu sih yang tulisan literal ini nggak perlu. Yang perlu itu hanya inputnya aja dengan gerbang gitu ya. Oke, ini hanya untuk menjelaskan aja. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, oke, ini variasinya beda-beda tapi intinya itu juga ya. Untuk soal ketiga, ini yang dikasihnya adalah rangkaian dulu. Nah, soal pertama tadi fungsi, soal kedua peta, nah soal ketiga yang diketahui adalah rangkaian logika. Nah, dari rangkaian dia meminta kita membentuk fungsi booleannya. Lalu fungsi boolean itu diminta disederhanakan dengan menggunakan peta Karnoff. Lalu nanti hasilnya itu bisa kita nyatakan lagi sebenarnya dalam rangkaian gitu ya. Tapi ya udahlah, di sini nggak usah aja gitu, karena kan udah bisa lah kalian menyatakan dalam bentuk rangkaian gitu ya. Nah, cuman di sini coba dibuktikan hasil penyederhanaan dengan peta Karnoff itu menggunakan atau secara pembuktian secara aljabar gitu. Nah,
Sebenarnya untuk soal ketiga ini kita kita ingin memperlihatkan sebenarnya bahwa rangkaian yang kita punya ini itu bentuknya bisa kita lebih sederhanakan lagi bentuk rangkaiannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan peta Karnaugh. Nah, nanti kita cek dengan aljabar. Nah, kalau udah ketemu nanti sebenarnya kita bisa bentuk ke rangkaian logika yang lebih sederhana. Yang artinya itu nanti pasti akan menghemat gerbang, pasti akan menghemat si saluran-saluran, atau kalau misalnya rangkaian pakai kawat dan sebagainya pasti akan menghemat kawatnya gitu ya. Ya gitulah. Nah, oke, untuk soal yang pertama kita akan menyatakannya dalam fungsi gitu ya. Ya, ini cukup simpel sekali ya. Karena seperti halnya yang tadi, X, Y, Z itu input, ketemu gerbang N, maka dia akan dikalikan X, Y, Z, hasilnya outputnya. Lalu untuk gerbang kedua itu adalah N juga, dimana inputnya adalah X dikasih gerbang NOT, akhirnya menjadi X aksen, kemudian masukannya ada lagi Y, Z, sehingga setelah ketemu gerbang N dia akan menjadi X aksen kali Y kali Z. Nah, untuk output yang ini akan menjadi input untuk gerbang si OR. Nah, gerbang OR akan menghasilkan dua buah input dalam operasi penjumlahan. Sehingga fungsi kita adalah fx y z sama dengan x y z plus x aksen y z. Oke, simpel ya. Nah, selanjutnya si fungsi yang seperti ini itu bisa kita sederhanakan dengan cara memakai peta Karnaugh. Nah, udah ya, untuk menyatakan dari fungsi ke peta Karnaugh itu cukup bisalah dilihat-lihat atau dikerjakan sendiri ya. Nah, ini kita nyatakan ke dalam binar, yaitu 111. Terus yang 111 ini kita lihat dia di peta Karnaugh di mana, ternyata dia di sini gitu. Lalu untuk yang kedua itu yang ini dia bilang binarnya adalah 001, sehingga dia terletak di 001. Nah, oke, sudah. Sekarang kita menggunakan penyederhanaan dengan metode penggabungan pasangan. Kenapa pasangan? Karena di sini kita punya dua angka 1, sehingga kita kelompokkan dua angka 1 tersebut menggunakan secara pasangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat literal dari kelompok yang merah ini. Ya, kelompok cuma 1 dan kebetulan merah. Nah, lihat baris dulu. Baris yang dia gunakan adalah baris 1 dan baris 2. Maksudnya baris yang pertama, ini baris yang kedua gitu. Dimana baris yang pertama itu adalah 0 bilangan binarnya, yang kedua adalah 1, yang artinya ini berbeda, sehingga kita tidak perlu tuliskan literal untuk baris. Nah, abaikan baris, lanjut ke kolom. Ternyata si merah ini terletak di kolom 11. Nah, 11 ya sudah, dia langsung menjadi suku untuk fungsi kita. Kenapa? Karena ya kotak ini terletak di kolom yang sama gitu. Ya sudah, berarti Y, Z. Sehingga fungsi kita adalah Y, Z. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah membuktikan secara aljabar. Nah, ini sama halnya dengan pembahasan sebelumnya ya. Nah, di sini penyederhanaan secara aljabar, fungsi tadi yang awalnya ada dua suku atau literalnya lengkap, kita kenakan hukum distributif. Nah, karena di sini ada literal YZ, di sini juga ada YZ. Nah, bisa ditarik keluar gitu ya, dan dikalikan dengan literal X plus X aksen. Nah, kemudian untuk baris kedua ini kita kenakan hukum komplement, di mana X plus X aksen itu sama dengan 1, sehingga muncullah oke lah, di sini ada 1 harusnya ya. Nah, jadi ini menggunakan hukum identitas. Nah, sehingga baru ketemu YZ. Cukup gampang lah ya. Nah, kalau mau menyatakannya ke dalam bentuk rangkaian ya sudah,
Berarti kita punya dua masukan Y dan Z, lalu ini dikenakan gerbang N gitu ya, dan akan menghasilkan Y di Z. Nah, coba dibandingkan gitu ya, gerbang hasil penyederhanaan dengan gerbang awal. Nah, bentuknya lebih sederhana ya gerbang akhir, dan pastinya ini lebih efektif dan lebih hemat gitu. Nah, dan kedua gerbang ini ekuivalen, atau artinya output yang dihasilkannya itu sama nilainya gitu. Itu ya. Oke, sekianlah pembahasan soal kita hari ini. Semoga ya bisa dimengerti, karena walaupun ini banyak step-stepnya, tapi sebenarnya kalau paham gitu alurnya gitu ya, kita bisa dengan gampang menyelesaikan soalnya gitu. Nah, jadi jika masih ada yang ragu, bisa ditulis di kolom komentar, bisa bertanya gitu ya. Nah, sekianlah pembahasan soal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi bahas soal selanjutnya. Big